sahabat Bepom, selamat datang di Pondasi, podcast informasi dan edukasi yang mengupas berbagai informasi seputar obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Di era modern seperti sekarang, penggunaan skincare di Indonesia semakin meningkat. Skincare tidak lagi hanya digunakan untuk merawat kulit, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup, kepercayaan diri, dan identitas diri, khususnya di kalangan wanita. Didukung oleh perkembangan teknologi dan inovasi di industri kecantikan, berbagai produk skincare hadir dengan beragam manfaat yang menjanjikan kulit sehat, cerah, hingga tampak lebih menarik. Namun, di tengah maraknya tren skincare, pernah nggak sih sahabat Bepom tergoda membeli produk karena klaim seperti glowing instan, kulit putih permanen, jerawat hilang total tanpa bekas, atau wajah mulus instan tanpa efek samping? Ditambah lagi dengan banyaknya testimoni before after yang viral di media sosial dan review influencer yang terlihat sangat meyakinkan, sehingga masyarakat seringkali tertarik membeli tanpa mencari tahu lebih lanjut mengenai keamanan dan kebenaran klaim produk tersebut. Padahal, berdasarkan hasil pengawasan BPOM RI, masih banyak ditemukan promosi kosmetik yang overclaim atau dengan klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah maupun ketentuan yang berlaku. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, karena penggunaan kosmetik yang tidak aman, apalagi mengandung bahan berbahaya, dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan kulit maupun tubuh. Lalu, sebenarnya apa itu skincare overclaim? Mengapa produk seperti ini masih banyak beredar, baik secara online maupun offline? Bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya? Dan bagaimana cara masyarakat memilih skincare yang aman dan tepat? Nah, sahabat Bepom, melalui episode kali ini bersama saya Aufa, kita akan mengupas tuntas topik yang sangat menarik dan penting untuk diketahui bersama, yaitu cantik tanpa tipu-tipu, kupas tuntas skincare overclaim. Dan saat ini telah hadir bersama saya narasumber dari Direktorat Pengawasan Kosmetik. Halo Bapak Antus Jono, selamat datang di Pondasi. Halo Mbak Aufa. Bagaimana nih Pak kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Gimana Mbak Aufa, gimana? Saya juga luar biasa banget nih Pak hari ini. Kalau sekarang kesibukan Bapak apa ya Pak? Seperti biasa, masih pengawasan kosmetik, terutama untuk penandaan dan promosi. Wah, jadi tepat banget ya Pak dengan topik kita kali ini. Nah Pak, kalau sekarang ini kan peredaran skincare yang viral itu cepat banget ya di media sosial. Kadang misal langsung habis dia launching, langsung sold out di mana-mana. Apalagi ditambah ada konten review, ada live shopping. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang Bepom itu gimana sih Pak memandang fenomena ini? Ya, baik, memang di era saat ini dengan adanya media online, ini memang memberikan insight yang dapat kita pandang dari dua sisi ya. Iya. Ada aspek positif dan aspek negatifnya. Tentu dengan aspek positif media online dengan adanya kosmetik viral ini kan menjadikan informasi bagi masyarakat, bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang cepat, kemudian kapanpun bisa diakses, kemudian juga luas, sehingga secara literasi itu bagus bagi masyarakat. Memang informasi tersebut akan memberikan efek yang baik untuk edukasi apabila memang yang disampaikan itu betul. Tapi kalau disampaikan tidak betul, tentu ini menjadi masalah lain ya. Yang kedua, ini kalau kita melihat efek negatifnya, karena memang tidak semua informasi yang disampaikan itu betul dan tentu berkompeten ya. Artinya informasi-informasi itu bisa saja salah ataupun menyesatkan ataupun tidak objektif, dan itu tentu menjadi racun ya bagi konsumen gitu. Nah kan kalau skincare viral tadi ada sisi positif dan negatifnya ya Pak. Nah dan gak jarang juga yang viral itu overclaim. Nah sebenarnya kalau overclaim itu skincare yang seperti apa sih Pak? Ya memang mungkin salah satu tujuan atau trik marketing itu kan untuk menarik dari konsumen ya, ataupun calon konsumen atau potensial konsumen. Memang salah satunya dengan memberikan informasi yang overclaim, yang berlebihan, yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah itu mungkin kita menyebutkan klaim yang berlebihan atau overclaim. Dan itu dari klaim-klaim yang disampaikan dengan overclaim itu sebenarnya kita bisa secara kritis kita bisa menyaring apakah informasi yang disampaikan itu memang betul atau tidak.
Hal-hal misalnya, memutihkan dalam waktu yang instan, kemudian, mengembalikan luka karena jerawat, seperti itu Mmm. kan, itu sebenarnya sudah berlebihan, sudah overklaim. Karena yang pertama itu, eee, tidak sesuai dengan definisi kosmetik, karena misalnya karena ada, jerawat itu berarti kan ada luka ya, ada sisa bekas, jerawat kan biasanya kan tekstur kulitnya juga tidak, mulus, seperti Iya. artinya itu tidak cukup, dengan kosmetik. Artinya yang seperti itu kita bisa menyebut sebagai overklaim. Jadi kalau sekarang masyarakat harus lebih cerdas dalam membedakan mana klaim yang realistis dan mana klaim yang hanya marketing ya, Pak? Ya, betul. Nah, tadi kalau misal yang kayak klaim yang hanya marketing itu kan sebenarnya cukup berbahaya ya, Pak. Nah, sebenarnya kalau sekarang kondisi peredaran produk ilegal atau produk overklaim di Indonesia itu gimana sih, Pak? Ya, terutama untuk pengawasan yang kita lakukan ya, Iya. tentu, baik offline maupun online. Memang untuk pengawasan di media online, ini memang saat ini karena trennya memang tinggi ya penjualan maupun promosi, kosmetik online, itu memang ada peningkatan. Memang kami memberikan porsi yang lebih tinggi dibandingkan tahun yang sebelumnya untuk pengawasan secara online, karena kita mengikuti dari, tren penjualan ataupun promosi online. Jadi dari hasil, pemeriksaan kami terhadap promosi maupun iklan itu memang ada kenaikan sekitar mungkin 10-an persen, kosmetik, iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, dan itu banyak atau mayoritas adalah kosmetik yang diiklankan secara overklaim. Jadi memang, cukup tinggi terhadap Mmm. pelanggaran itu. Cukup signifikan ya, Pak, peningkatannya kalau Ya, 10%. betul. Itu biasanya ada bahan-bahan tertentu yang memang sering jadi produk yang overklaim nggak, Pak? Ya memang, produk yang diiklankan atau ditawarkan, dengan overklaim tersebut kita menjadi curiga ya, karena kan diiklankan misalnya memutihkan dalam instan. Artinya kalau Iya. instan itu sebenarnya bukan lagi klaim, sebagai kosmetik, artinya ada hal yang di luar atau melebihi dari kosmetik yang itu sehingga menyebabkan putih secara instan itu terlihat. Mhm. Nah, bahan-bahan itu misalnya yang termasuk obat, mungkin ada hidrokinon, kemudian juga ada, asam retinoat, kemudian mungkin yang lebih berbahaya lagi adalah, merkuri. Nah, merkuri ini mungkin kalau, pernah lihat mungkin ya, ada orang ataupun ada mungkin kaum wanita yang menggunakan produk yang mengandung merkuri akan terlihat, putihnya itu seperti putih pucat, seperti itu. Iya. Nah, ini memang cepat efeknya, tapi juga efek sampingnya sangat berbahaya, karena itu kan logam berat ya, logam berat itu bisa sampai masuk ke dalam, sistem, sirkulasi darah sampai ke dalam tubuh, sehingga itu sangat berbahaya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi kalau misal masyarakat terlanjur menggunakan skincare overklaim, apalagi dengan bahan berbahaya, itu dampaknya bisa sangat berbahaya ya bagi kesehatan, Pak. Ya, betul. Jadi memang tadi, salah satunya memang secara cepat karena memang kosmetik kan penggunaannya ada di kulit ya, sehingga yang pertama pasti dari kulit yang akan menerima atau memberikan manifestasi dari, efek samping tersebut. Bisa itu iritasi, kemudian, kemerahan, bisa juga sampai, flek-flek hitam yang mungkin awalnya untuk menghilangkan flek hitam, tapi karena penggunaannya dengan merkuri, maka fleknya akan menjadi lebih besar lagi. Dan itu di permukaan. Tadi kami sampaikan itu bisa sampai masuk ke dalam tubuh dan itu lebih berbahaya lagi terhadap, sistem, organ-organ di dalam tubuh, gitu. Oh, jadi yang pertama itu bisa merusak skin barrier kulit dulu ya, Pak? Betul, ya. Ya, karena yang pertama diaplikasikan untuk kosmetik kan memang di kulit ya, di Iya. bagian luar. Dan itu tentu yang akan menerima efek sampingnya ataupun, efek berbahaya dari bahan-bahan yang memang tadi tidak diperbolehkan ataupun dilarang di dalam kosmetik, begitu. Oh, ya. Misal nih, Pak, kalau misal masyarakat udah terlanjur beli skincare yang overklaim, terus dia sudah mengalami, misal reaksi alergi atau kemerahan seperti itu apa ya, Pak, yang harus dilakukan? Ya, pasti yang pertama hentikan, ya.
untuk mencegah kerusakan ataupun efek samping yang lebih jauh. Yang pertama dihentikan, tentu untuk mengatasi gejalanya, apapun gejalanya ya, kalau yang di kulit kan tadi ada iritasi, Ya. kemerahan, sampai kehitaman, itu tentu harus, dikonsultasikan, obati ya, dan itu tidak cukup dengan kosmetik, artinya ke medical, ke klinis ya. Kemudian yang kedua tentu, sebagai awareness untuk menginformasikan kepada, otoritas dan tentu, dari otoritas tersebut kan akan menindaklanjuti. Nah, kami dari Badan POM tentu ada divisi yang akan menangani terhadap, pengaduan tersebut. Dan, jangan khawatir, pengaduan ini sebenarnya bukan hanya kepentingan pribadi si pelapor, tapi lebih bagaimana kita memberikan, informasi pada masyarakat, bagaimana kita mencegah jangan sampai produk tersebut beredar ataupun menimbulkan efek yang lebih luas lagi. Nah, kalau misal mau melakukan pelaporan itu mekanismenya gimana ya, Pak? Ya, untuk pelaporan pengaduan ya ke Ya. Badan POM itu bisa melalui beberapa kanal ya. Yang pertama, Halo Bipom 15533, kemudian aplikasi Bipom Mobile, di fitur lapor atau pengaduan tersedia langsung di aplikasi, kemudian situs resmi melalui ulpk.pom.go.id. Wah, jadi banyak ya, Pak, sarana untuk melakukan pengaduan ini? Ya, betul. Dengan semakin banyaknya kanal pengaduan, kita harapkan masyarakat memberikan informasi terhadap produk-produk ataupun penggunaan kosmetik yang tidak sesuai, sehingga bagi masyarakat ini akan menjadi edukasi, bagi regulator akan menjadi salah satu cara untuk menindaklanjuti aduan, kemudian juga meningkatkan jaminan terhadap produk yang beredar. Nah, berarti untuk sahabat BPOM di rumah juga jangan ragu untuk melakukan pelaporan ke BPOM ya. Nah, Pak, kalau tadi kan kita udah bahas risikonya, bahayanya ya. Untuk agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik, itu tipsnya apa nih, Pak? Nah, bagi konsumen ini Iya. kita selalu menyampaikan, mengedukasikan, namanya cek klik ini. Oh, gini. Ya, gini, cek klik. Cek klik tuh gimana, Pak? Cek label, kemasan, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi bagi masyarakat, bagi konsumen yang akan menggunakan obat dan makanan, termasuk juga kosmetik, itu harus pintar-pintar ya, harus cerdas, harus mengecek dulu bagaimana kemasan dari produk tersebut, apakah produk tersebut kemasannya masih bagus atau tidak. Oh, dipastikan Ya, ya, Pak. jangan sampai udah penyok, udah bocor, udah bahkan mungkin tulisannya udah nggak kelihatan. Padahal itu Iya. informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen. Kemudian, labelnya, ini tadi kami sampaikan ya, jangan sampai kemasan rusak, labelnya nggak kelihatan. Padahal informasi-informasi itu yang selain, mengetahui apa kegunaannya, bagaimana menggunakannya, kemudian juga, ingredient atau komposisi sih mungkin beberapa orang atau beberapa konsumen mempunyai alergi tertentu atau sensitif terhadap bahan tertentu. Nah, dengan mengetahui ingredientnya kan kita bisa menghindari terjadinya, iritasi atau Iya. sensitivitas. Kemudian, izin edar jelas, untuk semua produk obat dan makanan termasuk kosmetik harus mencantumkan di labelnya nomor izin edar. Nah, kalau di kosmetik kan nomor notifikasi ya, Iya. dan itu kita bisa cek juga nomor notifikasinya, misalnya sudah ada nomor notifikasinya, apakah nomor notifikasi tersebut masih berlaku atau tidak? Nah, kita bisa cek di Pipo Mobile, apakah Oh. masih berlaku atau tidak. Nah, kemudian, kedaluarsa. Ya, kedaluarsa itu, tanggal expired ya, biasanya EXP atau expired date atau best before atau kedaluarsa. Nah, di situ menunjukkan bahwa produk tersebut apabila melampaui atau melewati batas kadaluarsa artinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Artinya jangan menggunakan produk yang melebihi tanggal kadaluarsa. Kalau saran pemilihan toko, Pak, kan kadang kita Mhm. beli online, kadang beli offline Ya, gitu. Itu sebaiknya pilih toko yang seperti apa? ya, betul. Untuk toko-toko online mungkin secara umum ya kita bisa lihat ya. Yang pertama pasti
diupayakan official store-nya. Artinya kalau official store-nya memang agen resminya ya, toko resmi dari perusahaan atau pemilik nomor izin edar ataupun yang ditunjuk oleh si pemilik nomor izin edar. Sehingga dari sisi produk tersebut diambil dari mana atau berasal dari mana itu ada kejelasan. Termasuk apabila ada permasalahan kan kita bisa komplain. Yang kedua, kalau di toko online kan ada ini ya, ada semacam recommended seller ataupun Oh ada bintang iya. 5. Pun tidak 100% pun kita bisa pastikan atau kita bisa langsung percaya karena kadang-kadang kan bintang 5 tapi kadang kita tidak tahu juga apakah itu real atau tidak dan lain-lain. Artinya ada beberapa trik yang mungkin kita bisa lakukan untuk menghindari menggunakan produk yang bermasalah. Kemudian juga dari harganya. Kita mungkin bisa lihat harganya kok dibandingkan yang di official store jauh sekali murahnya misalnya. Itu Oh mungkin iya. kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati, ya memang harga mungkin salah satu preference bagi konsumen ya untuk memilih Iya. dan itu mungkin salah satu yang cukup besar juga mempengaruhi. Tapi itu kita harus perhatikan jangan sampai harga murah, harga miring tapi itu produknya yang kita beli bermasalah. Artinya kita nggak memperoleh manfaatnya, malah kita memperoleh masalahnya atau efek sampingnya. Gitu. Ya, banyak ya Pak. Jadi tipsnya agar sahabat BPOM ini bisa lebih hati-hati sebelum membeli kosmetik. Dan misal belinya online, pastikan juga harus dicek izin edarnya ya Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat nyinggung soal rating bintang 5 gitu ya. Nah, itu kalau misal di review dari pembelinya ada bilang 100% chemical free gitu atau 100% aman atau pasti cocok untuk semua kulit tanpa efek samping. Nah, gitu kita sebagai konsumen kalau misal melihat review produk yang seperti itu kita harus gimana ya, Pak? Ya, terima kasih. Memang review ini bisa bermacam-macam ya. Artinya sebenarnya siapa sih yang membuat review tersebut? Ya. Apakah memang benar konsumen atau justru itu sebenarnya si penjual? Karena kalau dilihat chemical free, artinya dia menyampaikan secara kimia bebas kimia gitu ya. Ya. Padahal air pun itu adalah kimia ya, H2O, harap-harap oke gitu, H2O. Nah, itu kan tentu ini menyesatkan karena sebenarnya chemical free itu semua bahan, apalagi bahan kosmetik ya. Bahan kosmetik itu kebanyakan mayoritas itu adalah produk atau bahan-bahan sintetis, bahan kimia. Hmm. Dan sebenarnya pun bahan alami pun itu juga ada kandungan-kandungan kimianya. Nah, jadi bahan-bahan yang itu tadi sederhananya eh, air aja itu adalah bahan kimia. Jadi kalau sebutkan chemical free itu jelas itu hampir pasti tidak benar. Oh ya. Karena air pun mayoritas kosmetik kan kandungannya air ya, Ya. terutama untuk yang cairan itu adalah kan ada airnya, artinya ada H2O. Kemudian 100% aman. Nah, 100% aman ini sebenarnya itu menyesatkan juga karena keamanan ataupun kondisi dari masing-masing konsumen, masing-masing pengguna itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada pengguna yang atau konsumen yang kulitnya memang dari genetiknya memang sensitif ataupun sudah sering terpapar dengan produk-produk yang mengandung bahan kimia. Tentu tadi di awal disinggung terkait dengan skin barrier. Nah, skin barriernya kalau sudah menipis atau sudah rusak tentu akan lebih sensitif terhadap bahan-bahan yang digunakan sehingga klaim aman 100% itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan klaim apa tadi ya yang ketiga? Klaim yang pasti tanpa efek samping, Pak. Pasti ya ini mirip-mirip juga 100% aman dengan tanpa efek samping. Nah, umumnya kalau memang ada bahan-bahan tertentu yang digunakan di kosmetik, bahan-bahan yang sebenarnya secara umum aman, namun tadi adanya interaksi dengan bahan yang lainnya itu bisa juga menimbulkan efek atau tadi untuk
konsumen-konsumen tertentu itu bisa menimbulkan sensitivitas. Jadi memang klaim menyebutkan 100% aman atau tanpa efek samping sama sekali, nah itu klaim-klaim yang menyesatkan dan itu berlebihan, tidak bertanggung jawab. Oh, semua tergantung respon kulit masing-masing ya Pak. Jadi Ya. bisa dipastikan kalau skincare itu nggak ada yang pasti cocok untuk semua orang ya? Ya, jadi memang salah satu pemilihan kosmetik kan memang harus melihat ya kondisi kulit kita seperti apa. Karena kulit orang kan ada bermacam-macam jenisnya ya, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang mungkin campuran. Artinya itu kondisi secara umum, belum lagi spesifik masing-masing. Kalau sudah sering terpapar dengan bahan entah obat ataupun kosmetik, tentu akan berpengaruh juga terhadap kondisi kulit masing-masing. Kemudian juga frekuensi penggunaan. Mungkin bagi Mbak Ufa tiap hari mungkin berapa kali menggunakan kosmetik? Pagi, siang, malam? Ya, sekitar segitu, pagi, siang, malam sih Pak. Kombinasi merek A, merek B Iya, misalnya, untuk di wajah ada berapa macam, tentu kan akan berbeda dengan orang iya, yang mungkin jarang menggunakan kosmetik ya. Artinya iya. pengaruh dari kosmetik itu terhadap kulit kondisi kita itu kan tentu akan berpengaruh juga terhadap respon apabila menggunakan kosmetik yang lainnya. Kemudian juga eh, gaya hidup. Mungkin orang-orang yang biasa di dalam ruangan misalnya atau kerjanya di dalam ruangan, tentu kalau dibandingkan dengan mereka yang biasa di jalan, di outdoor atau di luar ruangan akan berbeda kan kondisinya karena paparan dari lingkungan juga berbeda. Artinya nanti itu akan berpengaruh terhadap juga kulit kita. Ya kalau di jalan sering bawa motor ataupun kendaraan, mungkin kan ada paparan debu jalanan, asap, mungkin kemudian juga paparan sinar matahari secara langsung tentu itu akan berpengaruh terhadap kulit kita. Nah Pak, biar sahabat Bepom nih nggak H2O, harap-harap oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya Pak. Segmen yang paling seru yaitu mitos atau fakta. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pernyataan tentang skincare. Nah, nanti Bapak bisa jawab mitos atau fakta dan sekaligus memberi penjelasan ya. Sudah siap Bapak? Siap. Oke, yang pertama, skincare mahal sudah pasti bagus. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Kenapa Iya. tuh, Pak? Ya, karena harga kosmetik kan sebenarnya memang ada korelasi dengan ingredient dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya banyak yang mempengaruhi suatu harga barang ya. Termasuk mungkin dalam beberapa, saya pernah dapat informasi ya. Jadi kosmetik seseorang, dia menggunakan kosmetik itu dia memilih mahal. Padahal kualitasnya ya kita sebenarnya nggak pernah dengar kosmetik merek itu ya. Yeah. Tapi bagi si pengguna itu dia berpikir kalau mahal itu akan menaikkan citra dia ya. Mungkin semacam kayak flexing gitu ya. Semakin mahal yang dipakai, yang digunakan itu akan menunjukkan. Padahal itu belum tentu dari menunjukkan dari kualitas produknya. Karena banyak juga ya kita kalau beberapa kita informasikan kepada masyarakat juga kan ada kosmetik-kosmetik yang terkenal ya mungkin yang informasi yang mungkin ya cukup mahal juga tapi ternyata dari hasil pemeriksaan ada bahan yang tidak sesuai. Nah itu kan tidak jaminan produk yang mahal itu pasti bagus. Dan tentu tadi terhadap penggunaan kosmetik kan harus memperhatikan juga ya kondisi kita ya, kulit kita, kemudian kebiasaan kita, kemudian aktivitas kita itu kan akan berpengaruh bagus atau tidaknya nanti terhadap efek yang kita inginkan. Kalau yang kedua nih Pak, saya sering banget denger nih kalau dari review konten, kalau skincare bikin perih, itu berarti bahan aktifnya sedang bekerja. Mitos atau fakta? Mitos lagi. Itu kenapa Pak? Ya, karena kosmetik itu kan sebenarnya bekerja kan di bagian luar tubuh ya, di epidermis ya. Kalau sampai menimbulkan perih,
itu ada potensi, ada kemungkinan itu masuk ke dalam tubuh atau itu menimbulkan sensitivitas terhadap kulit. Padahal sebenarnya kan kosmetik itu seharusnya kan yang pertama kan harus aman dulu ya. Aman karena kan digunakan di kulit yang sehat. Kenapa menggunakan kosmetik malah menimbulkan efek yang itu tadi, apa namanya? Yang perih di Perih kulit, ya. ya. Artinya kan itu eee, nggak sesuai ataupun sebenarnya kosmetik itu kan kulit sehat, kenapa Iya. digunakan malah menimbulkan efek itu, gitu. Jadi itu adalah mitos. Karena justru beberapa kali kita temukan bahan-bahan yang memang itu dilarang di kosmetik, digunakan di kosmetik, ternyata menimbulkan efek yang itu tadi. Ya salah satunya adalah eee, mungkin obat ya. Kalau obat ada tuh asam retinoat. Jadi memang perih tapi memang berefek, tapi itu bukan kategori sebagai kosmetik, katanya sebagai obat. Jadi kalau itu suatu kosmetik diaplikasikan kemudian menimbulkan efek perih itu disebutkan sedang bekerja, itu adalah mitos. Oke, Pak. Kita lanjut yang ketiga ya, Ya, Pak. Skincare yang viral itu pasti aman, mitos atau fakta? mitos lagi. Sepertinya kita hidup di dunia mitos ya. Ini udah Ya, ketiga kali nih mitos, Pak. betul. Jadi yang viral kan belum tentu itu bagus ya, karena kan viral kan karena mungkin banyak yang mengakses atau itu bombastis atau itu tadi overclaim itu Iya, jadi viral. Padahal informasi yang disampaikan dalam um, informasi yang viral tersebut atau kosmetik yang viral tersebut itu kan belum tentu itu aman. Ya, beberapa juga iya. kita temukan kosmetik yang viral ternyata di ujung-ujungnya bermasalah. Ya, Ya, itu harus juga menjadi perhatian kita dalam memilih, kita sebagai konsumen dalam memilih menggunakan kosmetik. Kita harus konsumen cerdas, kita harus berpikir kritis ya, jangan sampai FOMO. oh iya. FOMO ya, Ya, betul Pak, FOMO, fear of missing out. missing out. Ya, betul. Ikut-ikutan. Jadi kalau temannya pakai bagus, kita ikutan bagus. Ya belum tentu juga karena kondisinya kan lain. Nah, Jadi sementara kalau sekarang itu kan apa-apa dikontenin ya, banyak banget orang tuh kayak sebelum beli produk ngelihatnya review influencer dulu. Nah, itu apakah menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan, Pak? ya tentu ini menjadi tantangan juga ya karena Eee, sekarang mungkin salah satu memang, media untuk marketingnya ya, baik itu namanya ambasador, brand ambassador ya, Iya, ataupun endorse, iya, yang di-endorse, ataupun memang sebenarnya masyarakat biasa ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan karena, begitu mudahnya siapapun ya sebenarnya mengupload, video termasuk review dengan, kosmetik ini. Padahal objektivitas dari mereview itu kan kita harus kritisi juga. Apakah produk-produknya memang betul yang di-review itu produk yang betul, yang iya. sesuai dengan yang didaftarkan atau yang ada nomor izin edarnya, kemudian juga bagaimana dia cara penggunaannya, kemudian apakah dia menggunakan kombinasi dengan produk yang lain yang itu mungkin bisa berpengaruh terhadap produk tersebut, efektivitasnya. Kemudian juga um, reviewer ini kan kadang kita nggak tahu ya kompetensi Iya. si pe-review itu ya, Iya, dalam kapasitas apa dia melakukan review itu. Apakah memang betul ahlinya atau bukan. Nah, kalau bukan ahlinya tentu kan kita harus pertanyakan kredibilitasnya ya. Ya memang dengan apa, dengan namanya mungkin public figure atau influencer atau selebgram atau mungkin artis gitu ya yang memiliki basis massa yang banyak, ada kemungkinan karena followernya banyak akan membuat naik ya ininya ya, iya, apa, naik engagement-nya. engagement-nya naik sehingga itu akan berpengaruh terhadap apa yang dia sampaikan mungkin akan digunakan oleh Iya. banyak orang dan lain-lainnya. Tapi tentu kita harus kritis terhadap kosmetik yang diviralkan itu belum tentu adalah kosmetik yang bagus atau yang aman. Kalau untuk bentuk pengawasan BPOM secara daring ini seperti apa, Pak? Nah, ini menjadi tantangan kita juga karena memang pengawasan
daring ini kan sangat luas cakupannya ya. Ya. Sekarang mungkin, satu hal misalnya, reviewer atau influencer ataupun, promo kosmetik kan sekarang pun penggunaan untuk membuat, videografis atau infografis dengan bantuan AI dan lain-lain itu akan sangat cepat sekali dan, masif. Mungkin, untuk, promosi yang tidak sesuai itu kita take down hari itu, ya berapa saat lagi dia upload lagi, ataupun kita tutup websitenya, tapi ternyata cepat sekali, tutup satu tumbuh 1000. Intinya ini menjadi tantangan kita untuk selalu melakukan pengawasan. Nah, itu pentingnya bagi masyarakat, bagi konsumen untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas. Nah, ini konsumen yang cerdas ini kan menjadi salah satu dari 3 pilar pengawasan ya. Yang pertama memang dari pelaku usaha, kemudian regulator atau otoritas, kemudian dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kan sebenarnya kan menjadi garda terdepan ya, karena masyarakatnya yang akan menggunakan, akan memilih kosmetik, dia yang akan memutuskan apakah dia akan memilih kosmetik, membeli kosmetik, menggunakan kosmetik, dan dengan memberikan informasi yang betul, yang objektif, yang tidak menyesatkan kepada masyarakat, tentu itu akan memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri sendiri selain dua pilar lagi yang melakukan pengawasan. Jadi pengawasan offline, online itu kami sebagai otoritas melakukan pengawasan, tapi masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan. Nah, jadi itu ya Pak, pentingnya ada kolaborasi antara masyarakat, BPOM dengan pelaku usaha. Kita balik lagi ke sesi mitos atau fakta nih Pak. Yang keempat, produk kosmetik dengan bahan herbal dan natural itu pasti aman tanpa efek samping, mitos atau fakta? Mitos lagi. Oh, itu kenapa tuh Pak? Ya, jadi bahan alam itu kan macam-macam ya, bahan alam ya. Makanya di kosmetik juga tidak semua bahan alam kan bisa digunakan sebagai ingredient kosmetik. Karena salah satu pertimbangannya adalah keamanan. Artinya apa? Artinya tidak semua yang bahan alam itu aman, hanya bahan alam tertentu aja yang memang berdasarkan dari apakah itu pengujian, pemeriksaan, ataupun dari penggunaan yang memang sudah dari generasi ke generasi menunjukkan keamanan dan manfaatnya. Maka untuk kosmetik yang herbal itu aman, itu mitos. Jadi tidak selalu atau tidak menjamin bahwa produk kosmetik herbal itu adalah aman. Jadi untuk memastikan keamanan produk, selalu periksa apakah kosmetik tersebut telah terdaftar di Badan POM. Oh, baik, siap Pak. Kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir. Yang terakhir ini, semakin banyak layer skincare, semakin bagus hasilnya. Mitos atau fakta? Mitos lagi. Yap. Ya, karena untuk layer itu menggunakan beberapa kosmetik itu kan ya. Ya. Justru dengan menggunakan beberapa kosmetik itu akan meningkatkan adanya potensi akumulasi dari bahan-bahan yang sebenarnya dibatasi. Jadi seperti bahan pengawet itu kan ada batasnya ya, ataupun bahan-bahan yang dibatasi lain. Dengan menggunakan berbagai macam produk dalam di satu tempat atau di kulit kita, itu kan tentu akan berpotensi menimbulkan itu akumulasi bahan-bahan yang dibatasi. Sehingga tentu kalau sudah melebihi batas tentu akan ada efek ataupun ada resiko di kulit kita. Sehingga dengan penggunaan semakin banyak layer akan semakin bagus itu belum tentu, karena itu tadi berpotensi untuk menimbulkan akumulasi bahan-bahan yang dibatasi. Jadi itu adalah mitos lagi. Oh, jadi ini semuanya mitos ya Pak? Ya. Jadi ternyata masih banyak masyarakat yang salah kaprah nih tentang skincare. Jadi semoga dengan informasi yang sudah dijelaskan dari Bapak, semakin banyak sahabat BPOM yang tercerahkan ya Pak. Iya, betul. Jadi ini fungsinya kita menyampaikan, kita memberikan edukasi agar masyarakat menjadi lebih cerdas sehingga bisa melindungi diri sendiri, keluarga, kemudian juga masyarakat secara umum. Gitu. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan sharingnya yang sangat seru dan menarik hari ini.
Baiklah sahabat Bepom, cukup sekian pondasi kali ini dengan topik cantik tanpa tipu-tipu kupas tuntas skincare overclaim. Sebagai penutup, saya izin pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Pulangnya membawa buah delima. Cakep. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.